Teman-teman, malam ini saya ingin mengajak kalian mendengarkan sebuah kisah nyata yang begitu menyayat hati. Sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang setia berjuang demi keluarganya, meski sering diperlakukan dengan tidak adil. Kisah ini penuh air mata, pengorbanan, dan juga kejutan yang tak pernah disangka. Jangan sampai lewatkan setiap detiknya, karena di balik penderitaan seorang lansia, selalu ada pelajaran hidup yang bisa membuka mata dan hati kita semua. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe sekarang juga, dan tuliskan di kolom komentar asal kota teman-teman, supaya kita bisa saling menyapa di ruang cerita ini. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang kakek bernama Sastro. Usianya sudah melewati 70 tahun, tubuhnya mulai renta, rambutnya memutih, dan jalannya pelan dengan tongkat kayu sederhana. Meski begitu, semangatnya tidak pernah padam. Setiap pagi dia selalu pakon lebay dawol, menyapu halaman, lalu berjalan ke pasar dengan membawa beberapa ikat sayuran yang ia tanam sendiri di kebun sempit. Belakang rumah Sastro dulu adalah seorang guru SD. Ia menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk mengajar anak-anak desa membaca dan berhitung. Namun nasib berkata lain. Setelah pensiun, tabungannya habis untuk biaya berobat istrinya yang lama sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sejak itu, Sastro hanya hidup seorang diri di rumah kecil peninggalan orang tuanya. Anak-anaknya, mereka sudah punya kehidupan masing-masing di kota. Awalnya Sastro berharap ada 1 atau 2 anaknya yang mau pulang, menemani hari tuanya. Tetapi kenyataan tidak seindah harapan. Anaknya jarang sekali memberi kabar, telepon pun hanya setahun sekali saat lebaran. Bahkan seringkali kabar yang datang justru hanya berupa permintaan uang, bukan kabar rindu atau perhatian. Meski hatinya perih, Sastro tidak pernah mengeluh. Baginya memberi adalah kebahagiaan. Namun semakin lama tubuhnya semakin lemah dan hasil kebunnya pun tidak selalu cukup untuk menutupi kebutuhan. Kadang ia hanya makan sekali sehari, dengan lauk sederhana berupa sayur bening atau tempe yang ia beli di pasar. Tetapi ada satu hal yang membuat Sastro masih kuat bertahan. Ia punya cucu perempuan bernama Rara. Gadis kecil itu sesekali datang bersama ibunya. Saat Rara datang, wajah Sastro seakan kembali muda. Tawa polos cucunya menjadi penghiburan di tengah kesepian. Ia selalu menyimpan uang receh untuk membelikan permen setiap kali Rara berkunjung. Namun di balik semua itu, ada kenyataan pahit yang perlahan muncul. Anaknya, ayah dari Rara, mulai mengisyaratkan niat menjual rumah tua tempat Sastro tinggal. Baginya, rumah itu hanya harta yang bisa diuangkan, bukan kenangan atau tempat bersejarah. Sastro yang mendengar kabar itu hanya bisa terdiam. Rumah ini bukan sekadar bangunan, tetapi tempat ia membesarkan anak-anaknya, tempat istrinya menghembuskan napas terakhir, dan tempat semua kenangan hidupnya tertinggal. Hatinya terasa diguncang hebat. Apakah benar rumah ini akan dijual? Dan apakah benar anaknya tega membiarkan dirinya tanpa tempat tinggal? Hari itu, sore menjelang malam, Sastro duduk di kursi bambu reot di teras rumahnya. Matanya menerawang jauh, memikirkan ucapan anaknya beberapa hari lalu. Dengan nada datar, anaknya mengatakan, "Pak, rumah ini sudah terlalu tua. Kalau dijual, uangnya bisa dipakai untuk modal usaha. Lagi pula Bapak kan bisa tinggal bersama kami di kota." Kalimat itu menancap dalam di hati Sastro. Ia tahu anaknya punya maksud baik, tapi caranya membuat hati seorang ayah terasa dipaksa memilih. Pergi meninggalkan rumah penuh kenangan, atau bertahan dengan risiko dianggap egois oleh anaknya sendiri. Malam itu, Sastro hampir tidak bisa tidur. Ia berjalan pelan masuk ke setiap sudut rumah. Menyentuh dinding kayu yang mulai rapuh, memandang foto almarhum istrinya yang tergantung di ruang tamu, dan duduk lama di kamar kecil yang dulu dipenuhi tawa anak-anaknya. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bagi orang lain, rumah ini hanya bangunan. Tetapi bagi Sastro, rumah ini adalah jiwa yang tidak tergantikan. Keesokan harinya, anak sulungnya datang lagi. Kali ini, ia membawa kertas-kertas yang tampak seperti dokumen jual beli. "Pak, tinggal tanda tangan saja. Nanti semuanya gampang. Bapak tinggal ikut saya ke kota, nggak usah repot lagi di sini," ucapnya sambil mendorong pena ke arah ayahnya. Sastro menatap wajah anaknya dengan lirih. Ada getaran halus di tangannya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya berkata pelan, "Nak, rumah ini bukan milik Bapak seorang. Ini rumah keluarga. Tempat kalian tumbuh besar. Jangan mudah melupakannya." Anaknya menghela napas panjang, lalu meninggalkan rumah dengan wajah kesal.
Sastro hanya bisa terdiam, kembali duduk di kursi bambu, menatap halaman kosong. Namun yang membuat hatinya benar-benar hancur adalah saat ia mendengar bisikan dari tetangga. Katanya anak-anak Sastro sudah lama berencana menjual rumah itu di belakangnya. Bahkan sudah ada pembeli yang tertarik. Sastro merasa seperti kehilangan pijakan. Apakah benar anak-anak yang ia besarkan dengan penuh cinta Tegar menjual rumahnya tanpa persetujuannya? Dan jika itu terjadi, kemana ia harus pergi di usia setua ini? Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah-celah dinding kayu rumah Sastro. Suasana desa masih sepi, hanya suara ayam berkokok dan langkah pedagang sayur yang lewat di depan rumah. Sastro duduk termenung di teras. Pikirannya masih kacau sejak mendengar kabar bahwa rumahnya sudah ditawarkan kepada pembeli. Beberapa tetangga yang sudah mengenalnya puluhan tahun mulai curiga dengan perubahan wajah Sastro yang tampak murung. Salah satu tetangganya, Tebu Ratna, memberanikan diri menghampiri. "Pak Sastro, kenapa akhir-akhir ini wajahnya sedih sekali? Saya lihat Bapak tidak seperti biasanya," tanyanya dengan nada lembut. Sastro hanya menggeleng pelan, berusaha menahan cerita. Namun Bu Ratna tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ia lalu duduk di samping Sastro, mencoba memberi penguatan. "Pak, saya tahu Bapak orang yang sabar, tapi jangan dipendam sendiri. Kalau ada masalah, cerita saja. Kadang hati jadi ringan kalau dibagi." Akhirnya, dengan suara lirih, Sastro menceritakan semuanya. Tentang anaknya yang ingin menjual rumah, tentang dokumen yang sudah dibawa, dan tentang rasa kecewa yang begitu dalam. Bu Ratna terkejut, lalu menepuk bahu Sastro dengan penuh simpati. "Astaga, tega sekali ya Pak. Rumah ini kan sejarah, semua orang di desa tahu betapa Bapak membangun keluarga di sini. Jangan biarkan begitu saja. Bapak harus bicara tegas." Kata-kata itu menusuk hati Sastro. Ia tahu Bu Ratna benar. Tetapi ia juga tidak ingin rumah tangganya pecah hanya karena harta. Sebagai syahid yang selalu baiklah. Namun semakin lama beban itu terasa makin berat. Malamnya saat Sastro duduk sendiri, ia mengambil kotak tua dari lemari kayu di kamar. Kotak itu berisi surat-surat lama, foto-foto masa muda, dan sebuah buku catatan lusuh milik almarhum istrinya. Saat membuka catatan itu, Sastro teringat kembali pesan istrinya sebelum meninggal. "Jaga rumah ini, Mas. Jangan biarkan siapapun meruntuhkannya, karena rumah ini adalah saksi cinta kita." Pesan itu membuat hatinya bergetar. Tiba-tiba Sastro merasa bahwa mungkin inilah saatnya ia harus lebih berani. Ia tidak bisa terus-menerus mengalah bahkan pada anaknya sendiri. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kabar baru datang. Seorang pria dari kota terlihat datang ke desa, menanyakan tentang rumah tua milik Sastro. Katanya ia sudah dihubungi oleh salah satu anak Sastro untuk membicarakan harga. Mendengar kabar itu, dada Sastro serasa ditikam. Ternyata benar, anaknya sudah bergerak di belakangnya. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus ia lakukan? Hari itu, suasana desa yang biasanya tenang mendadak terasa berbeda. Di jalan depan rumah Sastro, sebuah mobil hitam berhenti. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berjas rapi dengan wajah serius. Dialah orang kota yang disebut-sebut sebagai calon pembeli rumah Sastro. Beberapa warga desa langsung berbisik-bisik, penasaran apa yang akan terjadi. Pria itu berjalan mendekat sambil tersenyum tipis. "Selamat siang, Pak. Saya dapat kabar rumah ini mau dijual," katanya anak bapak yang mengurusnya. "Saya cuma ingin melihat-lihat dulu. Siapa tahu cocok." Suaranya terdengar sopan, tapi di telinga Sastro seperti cambuk yang memukul keras hatinya. Sastro berdiri dengan tongkatnya, menahan getar di kaki. Ia mencoba tetap tenang. "Rumah ini belum dijual, Pak. Saya pemiliknya. Kalau ada yang bilang begitu, itu belum seizin saya," jawabnya tegas meski suara bergetar. Pria itu tampak sedikit terkejut, lalu mengangguk singkat. "Oh begitu ya Pak, maaf kalau saya lancang. Tapi anak Bapak yang bilang urusan sudah hampir selesai. Saya pasti hanya mengikuti prosedur." Ucapan itu membuat Sastro kian tersayat. Ia menatap dalam-dalam rumah tua di belakangnya. Dinding kayu yang mulai rapuh, atap yang bocor di beberapa bagian, semua itu memang terlihat usang. Tapi bagi dirinya, setiap retakan punya cerita. Ia merasa seolah-olah anak-anaknya sedang mencoba mencabut akar hidupnya sendiri. Tak lama, anak sulungnya datang tergesa. Wajahnya kesal ketika melihat ayahnya berdiri di depan calon pembeli. "Pak, kenapa bilang belum dijual? Saya sudah atur semuanya. Rumah ini laku dengan harga bagus. Bapak bisa tinggal dengan nyaman di kota. Kenapa masih keras kepala?" Warga yang menonton dari jauh mulai gelisah. Mereka tahu betapa Sastro sangat mencintai rumah itu.
Beberapa orang bahkan berbisik, tegas sekali anaknya. Rumah ini kan sejarah keluarga. Sastro akhirnya angkat bicara dengan suara lantang, sesuatu yang jarang ia lakukan. Nak, rumah ini bukan sekadar kayu dan tanah. Ini tempat ibumu menghembuskan napas terakhir. Ini tempat aku membesarkan kalian. Kalau kau benar-benar anakku, hormati itu. Jangan kau perjualbelikan kenangan hanya demi uang. Kalimat itu membuat suasana hening. Anak sulungnya terdiam sejenak, lalu memalingkan wajah dengan kesal. Calon pembeli pun merasa tidak enak hati. Ia menunduknya sopan lalu berkata, "Saya pamit dulu, Pak. Kalau memang belum jelas, saya tidak mau memaksa." Mobil hitam itu pun pergi meninggalkan desa. Namun badai dalam hati Sastro belum selesai. Ia tahu konflik ini baru saja dimulai. Sore itu, awan kelabu menggantung di langit desa. Suasana rumah Sastro yang biasanya sepi mendadak ramai oleh suara pertengkaran. Anak-anaknya datang berkumpul, bukan untuk bersilaturahmi, melainkan untuk membicarakan kembali rencana penjualan rumah. Anak sulung dengan suara keras berkata, "Pak, ini kesempatan kita. Rumah tua ini sudah tidak layak dihuni. Kalau dijual sekarang harganya masih bagus. Jangan keras kepala. Kami juga butuh uang untuk masa depan." Anak bungsu mencoba menimpali dengan nada lebih lembut. "Kak, jangan begitu. Bapak sudah tua. Kita harus pikirkan perasaannya juga. Rumah ini memang tua, tapi bagi bapak rumah ini punya arti." Pertengkaran pun pecah di ruang tamu. Suara saling menyalahkan terdengar keras, membuat hati Sastro makin perih. Ia duduk diam di kursi tua, tongkat kayu di tangannya bergetar. Air matanya hampir jatuh, namun ia berusaha menahannya di depan anak-anaknya. Di tengah suasana panas itu, pintu rumah terbuka pelan. Rara, cucu kecil yang selalu jadi cahaya hidup Sastro, masuk dengan wajah polos. Ia melihat kakeknya duduk dengan wajah murung, lalu berlari mendekat dan memeluk kakinya. "Mbah, kenapa ramai sekali? Mbah jangan sedih ya." "Rara sayang Mbah." Ucapan polos itu membuat seluruh ruangan hening. Anak-anak yang tadinya berdebat keras tiba-tiba terdiam. Mereka menatap Rara yang memeluk kakeknya erat, seolah tidak ingin melepaskan. Sastro mengelus kepala cucunya, menahan tangis. "Mbah nggak apa-apa, nak. Mbah cuma ingin rumah ini tetap ada buat kamu nanti. Supaya kamu tahu, disinilah ayahmu dulu tumbuh. Disinilah semua cerita keluarga kita dimulai." Kata-kata itu mengguncang hati anak bungsu. Ia menunduk, merasa bersalah. Namun anak sulung tetap bersikeras. "Pak, jangan libatkan anak kecil dalam urusan ini." Rara tidak mengerti. "Yang penting sekarang adalah kita realistis. Rumah ini akan lebih berguna kalau dijual." Pertengkaran kembali memanas. Ya, namun kali ini Rara mulai menangis. "Jangan jual rumah Mbah. Rara suka di sini. Ada pohon mangga, ada ayunan. Jangan jual ya ayah." Tangisan cucu kecil itu menjadi tamparan keras. Bahkan beberapa tetangga yang mendengar dari luar rumah ikut terenyuh. Mereka berbisik. Anak-anaknya terlalu buta harta sampai tidak bisa melihat betapa berharganya rumah itu bagi keluarga. Sastro akhirnya berdiri meski tubuhnya lemah. Dengan suara bergetar ia berkata, "Cukup. Kalau kalian terus bertengkar karena rumah ini, lebih baik aku yang pergi. Tapi ingat, apapun yang kalian lakukan, jangan lupakan asalmu. Jangan lupakan orang tuamu." Ruangan kembali hening. Dan untuk pertama kalinya, anak-anak Sastro menyadari bahwa mereka mungkin sudah terlalu jauh melukai hati ayahnya. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Sastro. Sejak pertengkaran itu, tubuhnya makin sering lemah. Ia kerap batuk-batuk di malam hari, bahkan beberapa kali hampir jatuh saat berjalan di halaman. Tekanan batin seakan menggerogoti kesehatan fisiknya. Tetangga dekatnya, Bu Ratna, yang sering mengantar makanan, memperhatikan perubahan itu. "Pak Sastro, sebaiknya Bapak periksa ke puskesmas." "Jangan dipaksa kerja di kebun terus," ucapnya penuh khawatir. Namun Sastro hanya tersenyum tipis. "Bu, badan tua ini sudah terbiasa lelah. Yang penting hati saya masih kuat." Sayangnya, hati Sastro pun sebenarnya tidak lagi kuat. Malam itu ia terbangun karena sesak. Ia duduk terengah-engah. Lalu pandangannya jatuh pada kotak tua berisi surat-surat dan catatan istrinya. Sastro membuka kembali catatan itu. Ada sebuah halaman yang selama ini jarang ia baca. Di sana tertulis dengan tulisan tangan istrinya, "Mas, kalau suatu saat anak-anak kita lupa daratan, jangan takut untuk bersuara. Dan ada kebenaran yang harus Mas ceritakan." Kalimat itu membuat Sastro terdiam lama. Ada rahasia apa yang dimaksud istrinya? Ia mencoba mengingat masa lalu, tentang harta kecil yang dulu pernah dititipkan keluarga istrinya, tentang tanah yang pernah dijual untuk biaya sekolah anak-anaknya, dan tentang pengorbanan-pengorbanan lain yang jarang diketahui anak-anaknya sendiri.
Pagi harinya, anak sulung datang lagi. Kali ini dengan wajah lebih dingin. Pak, kita harus segera putuskan. Pembeli sudah menunggu. Jangan buat masalah makin rumit. Suaranya tegas tapi tanpa rasa hormat. Sastro menatap anaknya dalam-dalam. Tubuhnya memang lemah tapi matanya masih tajam. Nak, sebelum kamu ambil keputusan kamu harus tahu. Ada hal yang selama ini kalian tidak pernah dengar. Semua yang kamu miliki sekarang, sekolahmu, hidupmu, berdiri di atas pengorbanan rumah ini dan ibumu. Kalau rumah ini dijual tanpa hati, berarti semua pengorbanan itu kau anggap sia-sia. Anaknya tampak terkejut, tetapi segera menepis ucapan itu. Pak, saya tidak mau dengar cerita lama. Saya hanya mau solusi sekarang. Namun sebelum anaknya sempat pergi, Rara yang sedari tadi mendengarkan tiba-tiba berkata polos, "Ayah jahat, ayah nggak sayang Mbah. Kalau rumah ini dijual, Rara nggak mau tinggal sama ayah lagi." Kata-kata polos itu menghantam hati semua orang di ruangan. Sastro terdiam, matanya berkaca-kaca. Bu Ratna yang datang membawa makanan pun ikut terenyuh. Di balik tangisan cucu kecil itu, Sastro sadar mungkin sudah waktunya membuka seluruh rahasia masa lalu agar anak-anaknya benar-benar mengerti arti rumah ini. Malam itu, hujan turun deras membasahi desa. Sastro duduk di ruang tamu dengan lampu minyak yang redup, ditemani suara rintik hujan di atap rumah. Di hadapannya ada anak-anaknya yang masih menyimpan rasa kesal bercampur bingung setelah perdebatan panjang. Rara duduk di pangkuan kakeknya sesekali mengelus tangan keriput itu seolah ingin memberi kekuatan. Dengan suara pelan namun tegas, Sastro mulai berbicara. Nak, ada sesuatu yang selama ini kalian tidak tahu. Aku simpan cerita ini karena dulu aku pikir kalian akan mengerti tanpa harus dijelaskan. Tapi rupanya aku salah. Malam ini aku akan buka semuanya. Anak-anak menatap ayahnya dengan heran. Mereka tidak terbiasa mendengar Sastro berbicara panjang lebar. Sastro menarik napas dalam. Dulu, sebelum rumah ini berdiri kokoh, keluarga ibumu yang membantu. Waktu itu aku hanya seorang guru dengan gaji kecil. Tanah ini sebenarnya sudah mau dijual ke orang lain, tapi ibumu menjual seluruh perhiasan warisan keluarganya agar tanah ini bisa kita beli. Ya bahkan rela tidak membeli baju baru bertahun-tahun hanya supaya kita punya rumah. Rumah ini bukan sekadar kayu, tapi hasil pengorbanan ibumu. Suasana mendadak hening. Anak-anak yang tadinya keras kepala mulai menunduk. Sastro melanjutkan dengan mata berkaca-kaca. Bukan cuma itu. Saat kalian sekolah, ibumu pernah diam-diam menjual sawah kecil peninggalan orang tuanya. Katanya, lebih baik kita tidak punya sawah daripada anak-anaknya tidak sekolah. Dan sekarang kalian semua bisa hidup layak di kota, itu semua karena ibumu. Jadi kalau sekarang kalian ingin menjual rumah ini, sama saja kalian menghapus pengorbanannya. Air mata mulai jatuh di pipi anak bungsu. Ia menggenggam tangan ayahnya erat. Pak, saya tidak tahu semua itu. Kenapa Bapak tidak cerita dari dulu? Sastro tersenyum lirih. Karena aku ingin kalian tumbuh dengan bangga tanpa beban masa lalu. Tapi sekarang aku sadar, kalau cerita ini tidak kubuka, kalian akan melupakan akar kalian sendiri. Anak sulung yang sejak awal bersikeras menjual rumah tampak terdiam. Wajahnya kaku, matanya berkaca-kaca, tapi mulutnya enggan mengeluarkan kata. Ia seperti dihantam rasa bersalah yang berat. Di tengah kesunyian itu, Rara berkata polos. Mbah, aku janji bakal jaga rumah ini. Aku nggak mau rumah ini hilang. Aku mau semua cerita Mbah dan Nenek tetap ada di sini. Kalimat sederhana itu membuat hati Sastro sedikit lega. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, rahasia yang ia simpan akhirnya terucap. Namun ia juga tahu masalah belum selesai. Masih ada pertarungan besar menunggu antara rasa hormat pada keluarga dan godaan harta yang terus membayangi anak-anaknya. Keesokan harinya, suasana rumah Sastro masih dipenuhi ketegangan. Rahasia besar tentang pengorbanan almarhum istrinya sudah terbuka, tetapi bukannya meredam masalah, justru menimbulkan dilema baru. Anak sulung yang sejak awal ngotot menjual rumah tampak gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, sementara adiknya duduk diam dengan wajah menunduk. Akhirnya, anak sulung itu angkat bicara. Pak, saya paham apa yang ibu lakukan dulu. Saya juga terharu mendengar semua ceritanya. Tapi hidup kita sekarang tidak mudah. Saya butuh modal besar untuk usaha. Kalau rumah ini dijual, semua masalah bisa selesai. Ibu memang berkorban, tapi kita juga harus realistis. Suasana mendadak sunyi. Anak bungsu langsung menatap kakaknya dengan mata merah. Kak, apakah uang lebih penting daripada pengorbanan ibu? Bapak sudah jelaskan semuanya. Apa kamu tidak punya hati?
Rumah ini bukan cuma bangunan, tapi warisan jiwa keluarga. Pertengkaran pun pecah lagi. Suara mereka meninggi, saling menyalahkan, saling menekan. Sastro duduk di kursi tuanya, tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong. Ia tidak menyangka anak-anaknya bisa begitu keras kepala. Bahkan setelah mendengar kisah yang seharusnya menggugah hati. Rara yang duduk di samping kakeknya kembali menangis. Jangan jual rumah Mbah. Rara suka di sini. Kalau rumah ini hilang, Rara nggak punya tempat main lagi. Nenek kan dulu di sini, Mbah juga di sini. Jangan jual ya, Ayah. Suara tangis cucu kecil itu mengguncang hati semua orang. Namun anak sulung tetap menutup hatinya. Rara masih kecil, kamu tidak mengerti. Ini keputusan orang dewasa. Ucapan itu membuat anak bungsu berdiri marah. Kalau begitu, aku akan melawanmu, Kak. Aku tidak akan biarkan rumah ini dijual begitu saja. Kalau perlu, aku akan mencari cara hukum agar Bapak tetap jadi pemilik sah rumah ini. Ketegangan semakin panas. Beberapa tetangga yang mendengar dari luar mulai berdatangan, mencoba menenangkan. Bu Ratna ikut masuk, wajahnya penuh prihatin. Kalian ini bagaimana? Bapakmu sudah tua. Jangan buat hatinya hancur dengan pertengkaran. Ingat, semua yang kalian punya sekarang hasil dari keringat dan air mata orang tua kalian. Namun anak sulung hanya diam, wajahnya keras, matanya penuh ambisi. Ia merasa langkahnya tidak boleh berhenti. Sementara Sastro hanya bisa menunduk, hatinya teriris, melihat anak-anaknya terpecah demi harta. Malam itu, Sastro duduk sendirian di teras. Angin malam berhembus dingin, menambah sepi di hatinya. Ia sadar pertempuran ini belum selesai. Rumah tua ini masih akan menjadi medan pertarungan, bukan hanya soal tanah dan kayu, tetapi soal hati, darah, dan harga diri keluarga. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana rumah Sastro kembali terasa dingin. Anak-anaknya jarang berkunjung, masing-masing larut dalam pikirannya sendiri. Namun di balik diamnya keadaan, anak sulung ternyata tidak menyerah. Diam-diam ia kembali menghubungi calon pembeli yang pernah datang ke desa. Di sebuah warung kopi kecil di kota, ia bertemu dengan pria berjas itu. Pak, saya minta maaf soal kemarin. Ayah saya memang masih keras kepala, tapi percayalah, rumah itu akan segera saya urus. Kita tinggal bicara soal harga, katanya dengan nada yakin. Pria itu mengangguk singkat meski raut wajahnya terlihat ragu. Kalau begitu saya tunggu kepastian dalam minggu ini. Kalau tidak, saya cari rumah lain. Sementara itu, di desa, kesehatan Sastro semakin menurun. Batuknya makin sering, tubuhnya lemah, bahkan untuk berjalan ke dapur saja ia harus berpegangan pada dinding. Rara yang sering datang bersama ibunya selalu berusaha membantu. Mbak duduk saja ya, biar Rara ambilkan air. Senyuman kecil cucunya menjadi satu-satunya cahaya yang membuat Sastro bertahan. Tetangga mulai khawatir. Bu Ratna datang hampir setiap hari membawa bubur atau sekadar menemani Sastro berbincang. Pak, Bapak jangan terlalu banyak pikiran. Kesehatan Bapak jauh lebih penting. Namun Sastro hanya bisa tersenyum tipis. Kalau hati tidak tenang, badan pun ikut sakit, Bu. Di malam yang sunyi, Sastro terbangun dari tidurnya karena suara batuk keras. Ia duduk di ranjang, tangannya meraih foto istrinya yang masih tergantung di dinding. Bu, aku lelah. Anak-anak kita sudah berubah. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menjaga rumah ini, bisiknya lirih. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Salah satu tetangga melihat anak sulung kembali datang dengan pria berjas itu. Mereka berdiri di tepi jalan, berbicara serius sambil sesekali menunjuk ke arah rumah Sastro. Gosip pun langsung menyebar di desa. Sepertinya anaknya tetap ingin menjual rumah itu, meski Pak Sastro menolak. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga anak bungsu. Wajahnya memerah, dadanya bergemuruh. Ia bergegas menuju rumah ayahnya untuk memastikan kebenarannya. Wadistan Asosiasi menemukan Sastro yang terbaring lemah, tubuhnya panas, wajahnya pucat. Pak, kenapa Bapak tidak bilang kalau sakit? Tanyanya panik. Sastro hanya tersenyum lemah. Nak, tubuh ini sudah tua. Bapak tidak takut sakit. Bapak hanya takut kalian lupa pada rumah ini. Pada pengorbanan ibu kalian. Mendengar itu anak bungsu menggenggam tangan ayahnya erat. Di dalam hatinya ia bersumpah untuk melawan kakaknya apapun risikonya. Karena ia tahu rumah tua ini bukan sekadar harta, melainkan warisan jiwa keluarganya. Hari itu suasana rumah Sastro berubah menjadi panas. Anak sulung dan anak bungsu akhirnya bertemu. Dan pertengkaran yang selama ini ditahan-tahan pecah di hadapan ayah mereka yang terbaring sakit. Anak bungsu menatap kakaknya dengan marah. Kak, kenapa masih saja nekat menjual rumah ini? Bukankah Bapak sudah jelas menolak?
Bukankah kakak sudah dengar cerita pengorbanan ibu dulu? Suaranya bergetar tapi penuh keberanian. Anak sulung balas membentak. Aku realistis. Hidup tidak bisa hanya berpegang pada kenangan. Uang yang kita dapat dari rumah ini bisa dipakai untuk masa depan. Kalau terus seperti ini, kita semua akan susah. Sastro yang berbaring di ranjang berusaha duduk, menatap kedua anaknya dengan mata penuh kesedihan. Suaranya lemah, namun tetap terdengar jelas. Nak, kenapa kalian bertengkar di depanku? Apakah kamu uang benar-benar lebih penting daripada keluargamu sendiri? Namun kata-kata itu tidak langsung meredakan suasana. Anak bungsu maju selangkah berdiri di depan kakaknya. Kalau kakak tetap memaksa, aku akan melawan. Aku akan cari jalan hukum, aku akan buktikan bahwa rumah ini milik bapak sepenuhnya. Kakak tidak punya hak menjualnya. Wajah anak sulung memerah, tangannya mengepal, dadanya naik turun menahan emosi. Kamu berani melawan aku, adikmu sendiri? Bukan melawan kakak, jawab anak bungsu dengan suara bergetar. Aku membela bapak, aku membela ibu, aku membela kenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Pertengkaran itu disaksikan oleh Rara yang berdiri di sudut ruangan. Gadis kecil itu menangis, memeluk foto neneknya yang tergantung di dinding. Ayah, Om, jangan bertengkar. Nenek pasti sedih kalau lihat kalian seperti ini. Tangisan polos itu menusuk hati semua orang. Ruangan mendadak hening. Anak sulung terdiam, menoleh sebentar ke arah Rara, lalu memalingkan wajah. Sastro menghela napas panjang. Kalian berdua darah dagingku. Aku ingin kalian bersatu, bukan saling menyakiti. Ingat, rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat hati kita disatukan. Jangan biarkan warisan ini jadi penyebab kehancuran keluarga. Namun meski kata-kata itu penuh makna, di mata anak sulung masih ada kebimbangan. Ambisi dan kebutuhan hidup menekan pikirannya. Di sisi lain, nuraninya mulai goyah, melihat ayahnya semakin lemah dan mendengar cucunya menangis. Malam itu, pertengkaran mereda, tapi masalah belum selesai. Justru semakin jelas bahwa keluarga ini berada di ambang perpecahan. Dan di tengah itu semua, kesehatan Sastro semakin menurun, membuat waktu terasa semakin singkat untuk mengambil keputusan besar. Beberapa hari setelah Sastro jatuh sakit, keadaan rumah menjadi lebih sepi. Anak bungsu sibuk merawat ayahnya, sementara Rara setiap sore datang membawa senyuman kecil yang selalu berhasil menghibur. Namun di balik itu, badai baru mulai mendekat. Anak sulung kembali dihubungi oleh calon pembeli rumah. Kali ini tawarannya jauh lebih tinggi. Pak, kalau Bapak bisa pastikan rumah itu jadi milik saya akan bayar dengan harga 2 kali lipat. Jangan pikir lama-lama, ini kesempatan besar, kata pria berjas itu dengan suara meyakinkan. Anak sulung terdiam, pikirannya kacau. Tawaran itu sangat menggiurkan. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membuka usaha besar, melunasi utang, bahkan membeli rumah baru di kota. Namun setiap kali ia mengingat wajah ayahnya yang terbaring lemah, hatinya bergetar. Bayangan tangisan Rara juga terus menghantui pikirannya. Malam harinya ia pulang ke rumah Sastro. Ia melihat ayahnya terlelap dengan nafas yang berat. Anak bungsu sedang duduk di samping ranjang, sambil mengipasi pelan dengan kain tipis. Wajah adiknya tampak lelah, tapi ada ketulusan di sana. Tanpa sadar, anak sulung merasa iri. Kenapa adikku bisa begitu sabar, sementara aku selalu merasa terbebani? Pikirnya, tapi egonya segera menutup perasaan itu. Ia lalu berkata dengan nada dingin, Adik, sampai kapan kamu mau terus seperti ini? Bapak memang sakit. Tapi kita juga harus pikirkan masa depan kita. Anak bungsu menoleh dengan tajam. Masa depan apa yang kamu maksud? Masa depan tanpa kenangan? Masa depan yang dibangun di atas pengkhianatan. Aku lebih memilih hidup sederhana daripada harus mengkhianati ibu dan bapak. Pertengkaran itu kembali membuat ruangan panas. Namun kali ini Sastro terbangun. Meski suaranya lemah, ia berkata pelan, Nah, kalau masa depanmu harus dibeli dengan air mata keluarga, itu bukan masa depan, tapi kutukan. Kalimat itu membuat suasana hening. Anak sulung menunduk, wajahnya pucat. Kata-kata ayahnya menusuk jauh ke dalam hati. Tapi di sudut pikirannya, tawaran besar dari calon pembeli terus berbisik, seakan memanggil-manggil dengan iming-iming kekayaan. Malam itu, anak sulung keluar rumah tanpa sepatah kata. Hatinya benar-benar bimbang, terombang-ambing antara ambisi dan nurani. Sementara Sastro kembali berbaring lemah. Ia tahu, pertempuran dalam keluarganya belum berakhir. Justru semakin dekat dengan titik paling menentukan. Sejak keluar rumah malam itu, hati anak sulung terus gelisah. Ia berjalan tanpa arah, memikirkan tawaran besar dari calon pembeli.
Suara ayahnya yang lemah masih terngiang jelas, namun bayangan uang dalam jumlah besar seakan menutup telinganya. Ia merasa seolah hidup memberinya dua jalan, setia pada keluarga atau mengejar ambisi dengan menjual rumah peninggalan orang tuanya. Beberapa hari kemudian, anak sulung kembali menemui calon pembeli secara diam-diam. Mereka bertemu di sebuah kafe di kota. Dengan nada penuh keyakinan, ia berkata, "Saya bisa urus semua ini. Bapak tidak perlu khawatir. Ayah saya sedang sakit, jadi urusan tanda tangan bisa saya atur." Calon pembeli itu tersenyum tipis, seakan mendapat celah. "Bagus, kalau begitu segera buat dokumennya. Uang muka akan saya transfer begitu surat itu ada di tangan." Namun yang tidak ia sadari, seorang tetangga kebetulan melihat pertemuan itu. Kabar pun segera menyebar ke desa. Saat anak bungsu mendengar berita tersebut, hatinya langsung bergejolak. Ia merasa dikhianati oleh kakaknya sendiri. Sementara itu, kondisi Sastro semakin memburuk. Tubuhnya makin lemah, nafasnya pendek-pendek. Malam itu, ia memanggil anak bungsu ke sisinya. Dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, aku tahu kakakmu keras kepala, tapi jangan benci dia. Dia masih anakku, darah dagingku. Tolong jaga dia seperti kamu menjaga rumah ini." Air mata anak bungsu jatuh deras. Ia mengangguk meski hatinya penuh amarah. Ia tahu permintaan ayahnya benar, tapi sulit baginya memaafkan. Bagaimana mungkin ia harus melindungi seseorang yang justru ingin menghancurkan warisan keluarga? Di malam yang sama, anak sulung pulang dengan wajah penuh beban. Namun alih-alih menyapa ayahnya, ia langsung masuk kamar. Dari luar terdengar suara pena menulis dan kertas yang berisik. Ia sedang menyiapkan dokumen jual beli palsu dengan niat menandatangani atas nama ayahnya. Rara yang sedang bermain di ruang tengah tanpa sengaja melihatnya. Dengan polos ia berkata, "Ayah, kenapa nulis sembunyi-sembunyi? Apa ayah bikin surat buat Mbak?" Anak sulung terkejut, wajahnya pucat. Ia buru-buru menyembunyikan kertas itu. "Ini bukan urusanmu, Rara. Jangan cerita ke siapa-siapa," ucapnya dengan nada dingin. Rara hanya mengangguk, tapi matanya menyimpan rasa bingung. Ia tidak mengerti sepenuhnya, namun hatinya merasa ada yang tidak beres. Malam itu, keluarga Sastro kembali diam dalam ketegangan. Ada rahasia besar yang siap meledak kapan saja. Dan di balik dinding rumah tua itu, perpecahan keluarga semakin nyata, seolah menunggu waktu untuk benar-benar pecah. Keesokan paginya, suasana rumah tampak tenang di luar, tapi sebenarnya penuh ketegangan. Anak sulung masih sibuk menyembunyikan dokumen yang ia buat malam tadi. Ia merasa yakin bahwa rencananya akan berjalan mulus. Namun ia lupa ada sepasang mata kecil yang memperhatikan, yaitu Rara. Saat sedang duduk di teras bersama ibunya, Rara berkata polos, "Bu, tadi malam ayah nulis surat aneh-aneh. Katanya jangan cerita ke siapa-siapa." Rara bingung soalnya ayah sembunyi-sembunyi. Ibu Rara yang mendengar itu langsung terkejut. Wajahnya berubah pucat, ia segera memanggil adik iparnya, anak bungsu Sastro. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sepertinya kakakmu berbuat sesuatu yang tidak benar." Rara melihatnya sendiri. Anak bungsu yang mendengar penjelasan itu langsung bergegas masuk ke kamar kakaknya. Ia membuka kelaci dan menemukan tumpukan kertas yang sudah ditulis dengan rapi. Benar saja, itu adalah dokumen jual beli rumah yang dipalsukan. Ada tanda tangan yang meniru tulisan tangan Sastro. Wajah anak bungsu memerah karena marah. Ia berlari keluar kamar sambil membawa dokumen itu, lalu berteriak di ruang tengah. "Kak, apa-apaan ini? Kenapa kakak tega memalsukan tanda tangan bapak sendiri?" Anak sulung terkejut, wajahnya memucat, namun segera mencoba membela diri. "Aku melakukan ini untuk kita semua. Kalau rumah ini terjual, kita bisa hidup lebih baik." "Jangan bodoh, Dik!" Anak bungsu hampir tak bisa menahan emosi. "Hidup lebih baik? Dengan mengkhianati ayah sendiri? Dengan menghapus pengorbanan ibu? Kak, kamu sudah terlalu jauh." Suasana rumah mendadak tegang. Rara mulai menangis ketakutan, memeluk ibunya erat. Sastro yang mendengar keributan itu berusaha bangkit dari ranjang meski tubuhnya lemah. Dengan suara parau ia berteriak, "Cukup! Hentikan pertengkaran ini." Semua terdiam. Sastro berjalan tertatih dengan tongkatnya, wajahnya pucat, nafasnya berat. Ia mengambil dokumen yang tergeletak di lantai, lalu menatap anak sulungnya dengan mata penuh luka. "Apakah benar kamu tega melakukan ini? Apakah uang sudah menutup hatimu sampai segitunya?" Anak sulung terdiam, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa bersalah. Namun sebelum sempat menjawab, tetangga yang sudah mendengar keributan berdatangan. Mereka melihat dokumen palsu itu, dan beberapa dari mereka mulai bergumam. "Astaga, tegas sekali. Anak seperti ini bagaimana bisa mengkhianati ayahnya sendiri?" Wajah anak sulung semakin tertunduk.
harga dirinya runtuh. Nah, bukan hanya di mata keluarganya, tetapi juga di mata seluruh desa. Malam itu, rumah Sastro menjadi saksi bagaimana rahasia besar terbongkar. Hubungan keluarga berada di ambang kehancuran. Mama Sastro hanya bisa berdoa dalam hati, semoga masih ada jalan bagi anak-anaknya untuk kembali ke jalan yang benar. Malam itu, suasana rumah Sastro benar-benar menegangkan. Dokumen palsu yang ditemukan anak bungsu kini sudah jadi bahan pembicaraan warga. Beberapa tetangga yang datang tidak bisa menyembunyikan rasa kecewa mereka. Kasihan sekali Pak Sastro. Di usia setua ini malah dikhianati anaknya sendiri, bisik salah seorang warga. Ucapan itu menusuk telinga anak sulung. Wajahnya memerah, campuran antara marah, malu, dan rasa bersalah. Ia menunduk dalam, tidak sanggup menatap ayahnya ataupun para tetangga. Sastro berdiri di tengah ruangan dengan tubuh lemah, tapi matanya penuh wibawa. Nak, aku sudah tua. Aku tidak butuh harta. Yang kubutuhkan hanyalah kalian tetap bersatu. Tapi kalau kamu tega memalsukan tanda tanganku, itu artinya kamu sudah menginjak-injak bukan hanya aku, tapi juga ibumu yang sudah tiada. Anak sulung meneteskan air mata, namun tetap berusaha membela diri. Pak, aku hanya ingin hidup lebih baik. Aku ingin keluarga kita tidak lagi miskin. Dengan suara serak, Sastro menjawab, lebih baik kita miskin tapi bermartabat daripada kaya karena mengkhianati darah sendiri. Kalimat itu membuat ruangan hening. Semua mata tertuju pada anak sulung yang kini tak bisa lagi menyangkal kesalahannya. Tiba-tiba, tubuh Sastro goyah. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal. Tongkat di tangannya jatuh ke lantai. Anak bungsu dan Rara segera berlari memapahnya. Pak, Mbah! Jangan paksakan diri, teriak mereka panik. Warga yang melihat langsung ikut membantu. Sastro dibaringkan kembali ke ranjang. Suasana penuh panik. Dokter desa segera dipanggil, sementara Rara menangis histeris di samping kakeknya. Mbah, jangan tinggalin Rara. Mbah janji mau cerita banyak sama Rara. Anak sulung terpaku. Melihat ayahnya terbaring lemah, ia merasa seperti dihantam ribuan pisau rasa bersalah. Dalam hatinya, suara hati terus berteriak, semua ini karena aku, semua ini karena keserakahanku. Ketika dokter tiba dan memberikan perawatan seadanya, suasana rumah masih dipenuhi kecemasan. Warga berdoa bersama, sementara anak-anak Sastro saling tatap dengan hati yang berkecamuk. Malam itu menjadi titik balik besar. Rahasia sudah terbongkar, rasa malu sudah dirasakan, dan kini kesehatan Sastro berada di ujung tanduk. Pertanyaannya, apakah keluarga ini masih bisa disatukan sebelum semuanya terlambat? Malam itu menjadi malam terpanjang bagi keluarga Sastro. Lampu minyak menyala redup di sudut kamar, menerangi wajah Sastro yang pucat. Nafasnya berat, dadanya naik turun dengan susah payah. Anak bungsu duduk di samping ranjang, terus menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Rara terlelap dalam tangisan di pangkuan ibunya. Anak sulung berdiri di pojok ruangan, tubuhnya kaku, matanya kosong. Setiap helaan nafas ayahnya seakan menusuk hatinya. Bayangan dokumen palsu, bisikan calon pembeli, dan tatapan kecewa para tetangga terus menghantui pikirannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa dirinya hanyalah anak durhaka. Sastro membuka matanya perlahan. Dengan suara serak, ia memanggil pelan, "Nak, kemarilah." Anak sulung mendekat dengan ragu. Ia berlutut di samping ranjang, menahan tangis yang sudah tidak bisa lagi ia sembunyikan. "Pak, maafkan saya. Saya terlalu serakah. Saya tidak pantas jadi anak Bapak." Sastro mengangkat tangannya yang gemetar, mengusap kepala anaknya. "Nak, aku sudah bilang aku tidak butuh harta. Yang kubutuhkan hanya anak-anakku tetap bersatu. Kamu memang salah, tapi kamu tetap darah dagingku. Ingatlah, tidak ada ayah yang ingin meninggalkan dunia dengan melihat anak-anaknya saling bermusuhan." Kalimat itu membuat anak sulung menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya ia melepaskan seluruh egonya. Ia menggenggam tangan ayahnya erat sambil berkata, "Saya janji, Pak, saya tidak akan jual rumah ini. Saya akan jaga, seperti Bapak menjaga ibu dulu." Anak bungsu yang mendengar ucapan itu ikut meneteskan air mata. Ia menatap kakaknya dengan campuran lega dan haru. "Kak, akhirnya kamu sadar. Aku tidak ingin kehilanganmu sebagai saudara. Aku hanya ingin kita tetap jadi keluarga." Suasana ruangan berubah penuh haru. Rara yang terbangun karena suara tangis ikut memeluk kakeknya. "Mbah, rumah ini nggak jadi dijual kan? Rara janji akan jagain rumah ini juga." Sastro tersenyum tipis. Meski tubuhnya lemah, matanya berbinar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Ya nak, rumah ini tetap milik kita, milik keluarga kita. Semoga kalian bisa menjaga bukan hanya rumah ini, tapi juga hati kalian sendiri."
Namun meski suasana mulai mencair, semua orang tahu kesehatan Sastro tidak akan kembali seperti dulu. Tubuhnya terlalu renta, penyakitnya terlalu berat. Pertanyaannya kini bukan lagi soal rumah, melainkan apakah keluarga ini siap menghadapi takdir yang sebentar lagi datang. Pagi itu, udara desa terasa dingin. Rumah Sastro dipenuhi suasana tegang. Sejak dini hari, kondisi Sastro semakin memburuk. Tubuhnya terbaring lemah, matanya terpejam, dan hanya terdengar nafas berat yang terputus-putus. Dokter desa yang datang kembali hanya bisa menggeleng pelan. Pak Sastro sudah sangat lemah. Kita hanya bisa berdoa sekarang. Anak bungsu duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ayahnya dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Pak, jangan tinggalkan kami. Kami masih butuh Bapak. Suaranya pecah, seakan mencoba memanggil jiwa yang sudah berada di ujung. Di sisi lain, anak sulung yang biasanya keras kini tampak rapuh. Ia berlutut di samping ranjang, menundukkan kepala sambil menangis. Pak, maafkan saya. Semua ini salah saya. Saya janji akan menjaga keluarga, menjaga rumah ini, menjaga semua kenangan Bapak dan Ibu. Tangisan itu membuat suasana semakin haru. Rara yang masih kecil tidak sepenuhnya mengerti. Ia hanya tahu kakeknya sakit parah. Dengan suara polos, ia berkata, Mbah, bangunlah. Rara mau main lagi sama Mbah. Rara mau dengar cerita-cerita Mbah. Kata-kata polos itu menusuk hati semua orang yang ada di ruangan. Para tetangga berdatangan, memenuhi ruang tamu dan halaman. Dapat ikut mendoakan. Suasana desa yang biasanya ramai kini terasa hening seolah seluruh desa ikut menahan nafas. Beberapa orang berbisik, Pak Sastro orang baik. Semoga beliau diberi kekuatan. Semoga anak-anaknya sadar betapa berharganya beliau. Di tengah keheningan itu, Sastro sempat membuka matanya sedikit. Dengan sisa tenaga, ia berusaha berbicara. Nak, jaga rumah ini. Jaga, itu adik. Jangan bertengkar lagi. Setelah itu, matanya kembali terpejam, tubuhnya kaku, namun nafasnya masih tersisa, tipis dan terputus-putus. Anak bungsu dan anak sulung saling tatap dengan mata basah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama mereka berpegangan tangan, tanpa kata, mereka sama-sama berjanji di dalam hati, apapun yang terjadi, mereka akan usaha menjaga rumah dan kenangan ayah serta ibu mereka. Malam itu, rumah tua itu bukan hanya saksi penderitaan, tetapi juga saksi bagaimana hati yang keras mulai luluh, bagaimana keluarga yang hampir hancur mulai bersatu kembali di hadapan ajal yang semakin dekat. Hari itu, langit desa mendung seakan ikut merasakan duka yang menyelimuti rumah tua Sastro. Di kamar kecil yang penuh kenangan, Sastro terbaring lemah. Nafasnya semakin pendek, tubuhnya kian dingin dan wajahnya pucat. Anak-anaknya, cucu, serta tetangga memenuhi ruangan, menunggu dengan hati bergetar. Anak bungsu menggenggam tangan ayahnya erat-erat, berulang kali berbisik, Pak, kami di sini. Jangan khawatir. Kami akan jaga semua yang Bapak cintai. Sementara anak sulung menundukkan kepala, meneteskan air mata penyesalan yang tak lagi bisa disembunyikan. Ia terus mengusap lengan ayahnya sambil berkata lirih, Pak, maafkan saya. Semua ini karena keserakahan saya. Tapi saya berjanji, saya akan jadi anak yang Bapak bisa banggakan. Rara berdiri di samping ranjang dengan wajah polos yang dibasahi air mata. Ia mencium kening kakeknya dan berbisik, Mbah, jangan takut. Rara sayang Mbah. Rara akan jagain rumah ini seperti janji Mbah. Mendengar suara cucunya, mata Sastro perlahan terbuka. Meski lemah, bibirnya membentuk senyuman kecil. Dengan sisa tenaga, ia berkata pelan, terputus-putus, Nak, jangan rebutan. Rumah ini bukan harta. Rumah ini jiwa kita. Ingat, ibumu, ingat pengorbanannya. Hidup rukunlah. Jangan tinggalkan nalar kalian. Air mata mengalir deras di pipi semua yang ada di ruangan. Kata-kata itu terasa seperti pesan terakhir yang menembus hati. Anak sulung langsung memeluk adiknya. Dik, mulai sekarang kita bersama. Dan kita akan rawat rumah ini demi Bapak dan Ibu. Anak bungsu mengangguk sambil menangis, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Sastro menghela napas panjang, seolah lega mendengar anak-anaknya akhirnya bersatu. Matanya menatap ke arah foto istrinya di dinding. Senyuman tipis masih terlukis di wajahnya. Dan perlahan, dengan damai nafasnya berhenti, suasana kamar dipenuhi isak tangis. Rara menangis keras, memeluk tubuh kakeknya. Anak-anaknya pun tersungkur di samping ranjang merasa kehilangan yang tak tergantikan.
Tetangga menundukkan kepala, mengucap doa. Hari itu, desa kehilangan seorang sosok guru tua yang bijak. Namun lebih dari itu, keluarga Sastro kehilangan jiwa yang selama ini menjadi penopang mereka. Hari itu desa diselimuti kesedihan. Kabar kepergian Sastro menyebar cepat dari mulut ke mulut. Sejak pagi, rumah tua itu dipenuhi warga yang datang melayat. Mereka duduk di teras, sebagian membantu menyiapkan segala keperluan, sementara yang lain hanya bisa menunduk dalam diam, mengenang sosok Sastro yang selama ini dikenal baik hati dan sederhana. Anak bungsu sibuk menyambut tamu dengan mata sembab. Sementara anak sulung yang biasanya terlihat tegas kini tampak rapuh. Ia berdiri di sudut ruangan dengan wajah tertunduk, berulang kali menyeka air mata. Setiap kali ada warga yang menepuk bahunya sambil berkata, "Kamu harus kuat, jangan kecewakan almarhum ayahmu," hatinya terasa semakin perih. Di dekat peti sederhana tempat jasad Sastro dibaringkan, Rara duduk sambil memegang foto lama kakek dan neneknya. "Mbah, Rara janji nggak akan biarkan rumah ini hilang. Rara bakal ceritain semua tentang Mbah ke anak-anak Rara nanti," katanya polos, membuat banyak orang yang mendengar ikut meneteskan air mata. Prosesi pemakaman berjalan penuh haru. Anak-anak Sastro berdiri di samping liang lahat, berpegangan tangan meski air mata tak berhenti jatuh. Anak sulung dengan suara bergetar berbisik, "Pak, maafkan saya. Saya sudah membuat Bapak kecewa. Tapi mulai hari ini saya akan tepati janji. Rumah ini tidak akan pernah saya jual." Anak bungsu mengangguk, menambahkan, "Kami akan hidup rukun, Pak, demi Bapak dan Ibu." Warga desa yang mendengar ucapan itu merasa lega. Mereka tahu, akhirnya keluarga ini sadar betapa pentingnya warisan moral yang ditinggalkan Sastro. Bukan harta, bukan tanah, tapi kebersamaan dan pengorbanan. Malam setelah pemakaman, rumah Sastro kembali ramai dengan keluarga dan tetangga yang datang berdoa. Namun kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi pertengkaran. Anak-anaknya duduk bersama, saling berbicara dengan lembut. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka benar-benar bersatu. Meski duka masih terasa berat, ada secercah cahaya baru. Keluarga ini kini punya tekad yang sama, menjaga rumah tua peninggalan Sastro sebagai simbol pengorbanan, cinta, dan persatuan keluarga. Hari-hari berlalu setelah kepergian Sastro. Rumah tua itu kini tidak lagi dipenuhi pertengkaran, melainkan suasana tenang yang hangat. Anak-anaknya mulai sering duduk bersama di ruang tamu, membicarakan hal-hal kecil yang dulu jarang mereka lakukan. Rara berlari-lari di halaman, tertawa sambil bermain di bawah pohon mangga yang dulu sering dirawat kakeknya. Anak sulung benar-benar berubah. Ia mulai membantu merawat rumah, mengganti papan kayu yang lapuk, dan membersihkan halaman. Setiap kali ia mengayunkan palu, hatinya seolah membayar dosa-dosa masa lalu. "Ini janji saya, Pak. Rumah ini tidak akan saya biarkan roboh," ucapnya lirih sambil menatap langit sore. Anak bungsu tetap setia menjaga ayahnya dalam doa. Ia sering duduk di kamar Sastro, membaca catatan lama peninggalan ibunya. Dari situ ia menemukan banyak pesan penuh pengorbanan yang selama ini tersembunyi. Pesan-pesan itu ia simpan dalam hati sebagai pengingat, agar keluarga tidak lagi tergoda oleh harta. Setiap malam mereka berkumpul di teras. Rara duduk di pangkuan ibunya lalu meminta mendengar cerita. "Ayah, Om, ceritakan tentang Mbah lagi." Dan mulailah mereka bercerita tentang bagaimana Sastro dulu berjuang, tentang pengorbanan sang nenek, tentang masa kecil yang penuh kenangan. Rumah tua itu kembali menjadi tempat cerita, bukan tempat pertengkaran. Warga desa pun merasa lega melihat perubahan itu. Mereka sering berkata, "Almarhum Pak Sastro pasti tenang di sana." Anaknya akhirnya sadar, dan rumah ini tetap jadi milik keluarga. Malam itu, saat angin berhembus lembut melewati jendela kayu, keluarga Sastro duduk bersama dalam keheningan yang damai. Anak sulung menatap adiknya lalu berkata, "Terima kasih sudah mengingatkanku. Kalau bukan karena kamu dan Bapak, mungkin aku sudah kehilangan segalanya." Anak bungsu menepuk bahunya. "Yang penting, kita tetap keluarga. Itu yang Bapak inginkan." Di langit, bulan bersinar terang, seakan menjadi saksi bahwa rumah tua itu kini benar-benar menjadi simbol cinta dan persatuan. Bukan lagi harta yang diperebutkan, tapi warisan jiwa yang akan dijaga turun-temurun. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa pengorbanan orang tua tidak ternilai dengan uang. Harta bisa habis, tapi cinta dan kenangan akan tetap hidup sepanjang masa.
Dan di rumah tua peninggalan Sastro, cerita itu akan terus diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.